Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Jipintos, kembali bersama saya Putu Stefan Satriawan, Presenter Jipintos hari ini dengan tema yaitu Peran Ketua Jurusan Dharma Sastra untuk Pengembangan Kampus. Sudah ada narasumber yang sangat luar biasa yaitu Ibu Igusti Agung Adriani, SHMH. Beliau menjabat sebagai Ketua Jurusan Dharma Sastra di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Hai Ibu, apa kabar dan Ibu? Baik. Semoga Ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Untuk menambah pengalaman, Ibu bisa menyapa Sobat Jipintos terlebih dahulu. Hai Sobat Jipintos, selamat pagi. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih Ibu. Izinkan saya untuk memperkenalkan Anda kepada Sobat Jipintos. Ibu memiliki pengalaman yang sangat luas tentunya di bidang sebagai Ketua Jurusan Dharma Sastra. Kira-kira Ibu, bagaimana pandangan Ibu terhadap tema kita hari ini? Tema hari ini luar biasa menurut saya, karena ini langsung menyangkut ke masa depan pendidikan, di mana di kampus itu akan mencetak generasi muda yang akan bisa lebih meningkatkan kualitas SDM dari generasi muda tersebut. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu. Kita lanjut. Bagaimana pandangan Ibu terhadap tema kita hari ini yaitu peran pejabat untuk pengembangan kampus serta peran Ibu sebagai Ketua Jurusan Dharma Sastra untuk pengembangan kampus? Untuk peran pejabat dalam mengembangkan kampus itu sangatlah penting dan itu wajib dilakukan. Contohnya di kita, di daerah Gede Puja Mataram, peran pejabat dalam mengembangkan kampus khususnya tidak hanya dalam bidang Sri Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, juga pengembangan dalam hal peningkatan kualitas SDM. Di samping itu juga peran pejabat, khususnya dalam hal ini Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan pejabat-pejabat lainnya, Kepala Biro, sampai jajaran terma pejabat, itu juga dalam hal pengembangan rencana strategis. Pengembangan rencana strategis itu adalah mengembangkan kampus itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Di samping itu dalam pengembangan sumber daya manusia itu di lingkungan kampus, khususnya daerah Gede Puja Mataram, itu tidak hanya dilakukan dalam hal mendorong dosen, khususnya untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Di samping itu juga mendorong tenaga kependidikan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikannya. Di samping itu juga khususnya dalam bidang pendidikan, pengembangan yang dilakukan adalah tidak hanya mendorong dosen untuk melanjutkan perkuliahan lebih tinggi, juga mendorong dosen maupun tenaga pendidikan untuk lebih aktif mengembangkan potensi dirinya dan lebih aktif untuk peran ketua jurusan dalam pengembangan kampus. Juga kami lakukan di bidang Sri Dharma perguruan tinggi. Yang pertama bidang pendidikan itu yang pengembangan kampus yang kami lakukan adalah memberikan bahwa dosen-dosen itu semua akan mengajar sesuai dengan akan diberikan mata kuliah yang sama, tidak ada yang banyak SKS, tidak ada yang sedikit SKS, cuma akan kami lakukan pemerataan dalam bidang pendidikan dan melalui sebelum itu kita pasti akan sama halnya dengan kita menyebarkan mata kuliah kepada dosen-dosen semua agar pemerataan terjadi. Kemudian dalam bidang penelitian kami juga mendorong semua dosen untuk mau berkancah, tidak hanya melakukan penelitian yang didanai oleh lembaga saja, tetapi juga agar keluar untuk berprestasi, keluar mengembangkan diri, mengikuti bersaing dalam penelitian hibah penelitian di tingkat pusat maupun di tempat lainnya. Kemudian di dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, kami juga mendorong dosen dan mahasiswa kami
untuk itu terlibat dalam melaksanakan pengabdian. Pengabdian yang kita lakukan itu tidak hanya pengabdian yang dibiayai oleh negara saja, oleh HMGD Mataram, tetapi kami juga mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan pengabdian mandiri. Nah, di samping itu juga program kerja yang kita lakukan, di samping Tridharma perguruan tinggi itu tadi, kami juga melakukan ini untuk mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa. Kami mencoba untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi semua permasalahan yang dihadapi, baik dalam bidang pembelajaran maupun dalam bidang KKN maupun dalam bidang praktek kerja lapangan maupun bahkan dan akan lebih itu kami lakukan intens juga dalam hal penyelesaian tugas akhir ke mahasiswa. Itu juga salah satu program kami yang harus kami lakukan untuk mensukseskan mahasiswa agar mahasiswa tersebut bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Jadi tidak lebih dari 4 tahun. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya sangat luar biasa. Mari kita lanjut untuk sesi selanjutnya. Apa peran jurusan Dharma Sastra, Bu? Peran ketua jurusan Dharma Sastra dalam membangun dan mengembangkan jurusan itu banyak yang kita lakukan. Misalkan dalam hal peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam akreditasi. Kami sudah melakukan, sudah berdaya upaya mendorong teman-teman dosen dan mahasiswa untuk membantu melaksanakan menyelesaikan akreditasi. Dan kebetulan akreditasi kita yang saat ini untuk prodi hukum agama Hindu itu baik sekali, dan untuk prodi hukum adat itu baik. Yang nanti 2 tahun lagi kita akan kembali mengajukan reakreditasi untuk program studi hukum adat. Di samping itu kami juga melakukan peran kami itu mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dan kreatif, penuh inovasi untuk melakukan kegiatan di bidang akademik maupun non akademik. Nah, yang non akademik itu ada dari mahasiswa kami yang sudah mencapai prestasi yang bisa kita katakan prestasi yang luar biasa, dan itu diakui di NTB. Mahasiswa kami itu sudah memperoleh medali emas dalam PON yang kemarin itu dalam olahraga seperti istilahnya itu tali 6 lantai kayak tadi ya. Itu dia dapat juara 1, dapat medali emas. Di samping itu juga kemajuan yang sudah kita lakukan untuk mengembangkan program studi, kami juga hampir sebagian besar mahasiswa kami sudah setelah selesai melaksanakan tugas akhir dalam hal program skripsi, kita sudah dorong itu agar hasil dari penelitian skripsinya itu dipublikasikan. Dan itu sudah ada yang terpublish, dan juga ada mahasiswa kami yang sudah kami lakukan untuk mengembangkan program studi. Ada mahasiswa kami yang tidak menulis skripsi, tapi langsung menulis dalam bentuk jurnal. Dan itu sudah dilakukan. Jadi untuk kedepannya kami akan terus melakukan pengembangan dan kami akan terus pengembangan baik itu dalam hal akademik maupun non akademik. Di samping itu juga kami akan melakukan pengembangan dalam hal untuk meningkatkan minat masyarakat agar mau bergabung kuliah bersama kami di prodi hukum agama Hindu maupun prodi hukum adat jurusan Dharma Sastra. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Dari peran tersebut pasti ada program yang sangat luar biasa yang akan dilakukan. Apa saja program ketua jurusan Dharma Sastra dalam pengembangan kampus? Program yang akan kami lakukan itu adalah lagi-lagi ya di lingkungan kampus kita ini lagi-lagi kita akan terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. Baik, dalam bidang pendidikan, program-program yang akan kami lakukan adalah kami mengupayakan agar percepatan penyelesaian tugas akhir. Percepatan penyelesaian tugas akhir itu dengan tujuan agar mahasiswa menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan pendidikannya itu tepat waktu. Itu untuk mahasiswa.
Kemudian dalam bidang pendidikan untuk dosen, penunjuk dosen, kami akan melakukan akan meningkatkan kompetensi dosen dalam hal agar meningkatkan kompetensi dosen. Di samping dosen harus melanjutkan studi ke S3, juga akan kami lakukan mengadakan seminar baik itu seminar terkait dengan mata kuliah maupun seminar terkait dengan jurusan maupun seminar nasional. Meskipun yang telah kami lakukan di beberapa yang telah kami lakukan bulan lalu, meskipun kami di jurusan Dharma Sastra yang menjadi kendala kami dalam melaksanakan program itu adalah anggaran, terbatasnya anggaran. Nah, meskipun tidak adanya anggaran yang bisa juga kami melakukan seminar kemarin, itu ada seminar prodi, kemudian kami juga melakukan seminar jurusan yang lebih luas lingkupnya itu seminar nasional. Itu tanpa ada dana dari lembaga. Nah, justru kalau buat bagi kami dengan keterbatasan dana itu akan menumbuhkan inovasi dan kreativitas kita. Inovasi dan kreativitasnya seperti apa? Kami menggali bagaimana caranya agar tridharma perguruan tinggi itu dapat kita laksanakan, khususnya dalam bidang pendidikan. Apa yang kita lakukan? Yang kita berupaya untuk menggali dana. Kebetulan kami dapat sponsor dan kami bisa melaksanakan seminar tersebut. Nah, kemudian dalam bidang penelitian, kebetulan dosen-dosen kami selama melakukan penelitian itu pasti melibatkan mahasiswa. Dananya itu dari mana? Nah, dananya itu sementara ini masih dari dana lembaga dari DIPA IAIN Mataram. Namun tidak terlepas juga upaya dari dosen kami berupaya untuk mengembangkan kualitas penelitian itu, mencari bersaing. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Apa saja harapan Ibu di jurusan ke depannya? Harapan kami di jurusan ke depannya itu pertama, dalam bidang pendidikan, semakin meningkatnya jumlah mahasiswa kami, semakin antusiasnya masyarakat untuk mau bergabung, mau melanjutkan studinya pada jurusan Dharma Sastra. Yang kedua, dalam bidang penelitian, harapan kami bahwa dosen-dosen kami yang melakukan penelitian yang melibatkan mahasiswa itu bisa output dari penelitiannya itu paling tidak bisa output dipublikasikan dalam bentuk jurnal Sinta 2 minimal. Kemudian yang ketiga, dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, bahwa harapan kami agar dosen yang melakukan pengabdian yang pastinya melibatkan mahasiswa itu tidak hanya melakukan pengabdian di lintas regional saja, tetapi juga bisa go internasional, melakukan pengabdian lintas internasional. Itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Sebelum kita menutup jalannya acara ini, Ibu bisa menyampaikan closing statement bagi pemirsa GPM Talks. Baik, untuk pemirsa GPM Talks, mari bergabung bersama kami, ikut kuliah bersama kami di Prodi Hukum Agama Hindu dan Prodi Hukum Adat jurusan Dharma Sastra. Kami menunggu dan kami welcome kepada semua masyarakat agar mau kuliah dengan kami. Bersama kami, Anda bisa sukses. Baik Ibu, terima kasih sudah menjadi narasumber kita di acara GPM Talks. Baiklah pemirsa, di mana kita di penghujung acara pada kesempatan hari ini, kita sudah mendengarkan pemaparan yang sangat bagus dari Ibu Igustiani Adriani, SHMA. Saya, Putu Stefan Satriawan sebagai presenter, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya alami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sadu, sadu, sadu.